barengan sama awardee beasiswa yang keren banget. Tentunya ini top di Indonesia ya sobat Ambis. Jadi kita langsung aja kita kenalan ke awardee beasiswa. Jadi dikenalkan dong Kak. Nama lengkapnya siapa, terus asal universitasnya dari mana, dan juga jadi awardee apa nih? Oke, baik. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Amir Rosidin, kerap dipanggil Rosid. Aku dari Universitas Brawijaya, jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, sebagai awardee Jarum Beasiswa Plus. Kenalin, aku Cahya Irfan Maulana, biasa dipanggil Irfan. Aku dari Universitas Brawijaya, Prodi Peternakan, Fakultas Peternakan. Aku di sini sebagai awardee dari beasiswa teladan dari Tanoto Foundation. Oke, ini dari beasiswa Jarum Plus dan juga ini dari beasiswa Tanoto Foundation ya. Kira-kira nih Kak, menjadi awardee Jarum dan juga Tanoto ini sudah berapa lama sih? Sudah dari sejak semester berapa nih? Oke, untuk aku sendiri, itu mulai menjadi awardee Jarum Beasiswa Plus itu mulai dari semester 5, dan untuk durasinya sendiri itu berlangsung selama 1 tahun, sehingga nanti berakhir di semester 7. Aku pendaftarannya itu mulai semester 1, terus jadi awardee dari semester 2. Nanti programnya itu berlanjut sampai ke semester 8, sampai lulus Kak. Mungkin di sini masih banyak yang bingung ya Sobat Ambis, apa itu beasiswa Jarum Plus dan juga beasiswa Tanoto Foundation. Kita langsung tanya-tanya aja nih ya ke awardee-nya, kira-kira apa sih beasiswa Jarum dan juga beasiswa Tanoto? Oke, baik. Untuk terkait Jarum Beasiswa Plus, itu merupakan salah satu bentuk pengabdian dari Jarum Foundation tentunya di bidang pendidikan seperti itu Pak. Dan Jarum Beasiswa Plus itu juga merupakan beasiswa prestasi untuk mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia di semester 4 yang tentunya berkuliah di Mitra Jarum seperti itu. Jadi beasiswa Tanoto itu beasiswa yang fokus dengan program kepemimpinan. Jadi nanti di Tanoto itu bakal dikasih apa? Pengembangan diri. Iya, pengembangan diri benar. Terus pendaftarannya itu cuma di semester 1 dan hanya di kampus mitra juga kayak Jarum, tapi di Tanoto ini mitranya cuma ada 10. Oke, untuk Jarum Beasiswa Plus sendiri itu kurang lebih ada 5 tahapan seleksi. Wow, apa aja tuh? Untuk yang pertama tentunya ada tahap seleksi berkas. Itu bisa langsung mengunjungi dari website Jarum ataupun bisa mengunjungi dari Instagram Jarum Beasiswa Plus itu sendiri. Untuk tahap selanjutnya itu nantinya akan ada tes online yang itu nanti bisa dikerjakan oleh teman-teman pendaftar Jarum Beasiswa Plus. Untuk durasinya itu sekitar 2 jaman Kak. Seperti itu. Ini seperti TPA kayak gitu ya? Ya, seperti itu. Terus nanti untuk tahapan selanjutnya ketika tes online itu sudah dinyatakan lolos, itu nanti akan disaring lagi pada tahapan selanjutnya yaitu tes offline. Apa itu? Tes offline itu kalau tahun kemarin itu ada psychotest, namun ada perbedaan di tahun ini Kak. Jadi beda-beda ya per tahun ya? Iya, ada sedikit perbedaan untuk tahun ini, dan nantinya dari tes offline itu nanti akan memasuki tahap wawancara seperti itu Pak. Kalau dari Tanoto itu kurang lebih sama kayak Jarum, tapi di Tanoto cuma ada 3 seingatku ya. Ada seleksi berkas, setelah berkas ada asesmen, terus ada wawancara yang terakhir. Dan semuanya itu kalau aku online semua. Di Jarum Beasiswa Plus sendiri untuk persyaratan pendaftaran itu untuk syarat minimal IPK itu di angka 3 seperti itu Kak. Jadi selain dari IPK, dari Jarum Foundation ini sangat melihat dari potensi anak tersebut. Kayak misal anak tersebut mempunyai prestasi banyak, aktif di beberapa kepanitiaan ataupun organisasi, even itu organisasi kayak komunitas daerah ataupun organisasi kampus. Iya, seperti itu. Jadi sekecil apapun peran anak tersebut pasti akan dipertimbangkan ya, untuk selanjutnya. Kalau IPK sih sebenarnya nggak penting banget ya, karena kita daftar kan di semester 1, jadi belum ada IPK. Oh iya, belum ada IPK ya. Mungkin nilai rapor dari SMA itu sih. Ada minimalnya juga atau gimana Kak? Kalau minimal syarat khususnya nggak ada, tapi aku sama teman-temanku dulu di sekitar 85 ke atas bisa. Sertifikat yang didaftarkan menjadi pada saat seleksi Tanoto itu apa aja sih kira-kira? Oh, dulu aku berkasnya itu ada sertifikat kepanitiaan sama organisasi. Dulu aku nyatain 2 atau 3, aku lupa. Terus aku nyatain juga sertifikat dari Olimpiade. Itu cuma 1 aku. Oke, berarti emang ada banyak ya, mulai dari tadi sertifikat-sertifikat organisasi itu dipertimbangkan ya, dan juga sertifikat lomba tentunya teman-teman. Oke, untuk benefit dari Jarum sebagai awardee Jarum Beasiswa Plus sendiri, karena tadi sudah aku spill ya kata plusnya itu untuk penekanan apa ya? Pengembangan diri. Iya, pengembangan diri dan juga pengembangan soft skill untuk membekali kita di masa depan itu menjadi poin utama tentunya Kak. Selain itu untuk yang kedua itu ada intensif
bulanan sebesar 1 juta, yang mana itu ketika kita menjadi awardee Jarum Beasiswa Plus selama 1 tahun, berarti total intensif yang kita dapatkan adalah 12 juta seperti itu Kak. Terus juga yang terakhir itu tentunya karena Jarum Beasiswa Plus ini tersebar dari Sabang sampai Merauke, kita bisa berdinamika bareng Kak dari teman-teman di seluruh Indonesia seperti itu Kak. Benefitnya yang pasti pertama itu ada pengembangan diri. Ini itu dibagi menjadi 3 tahap. 4. Yang pertama ada lead self di semester 2 sampai 4, terus ada lead others di semester 5 sampai 6, terus ada professional preparation itu di semester 7 sampai 8, sama kalau udah lulus itu ada alumni engagement and development. Wow, berarti udah lulus pun tetap dapat pengembangan soft skill dari Tanoto ya? Iya benar. Selain itu juga kita dapat monthly allowance, terus dapat UKT-nya dibayarin juga sama Tanoto pastinya. Oke, kalau beasiswa Jarum tadi UKT-nya sendiri atau gimana nih Kak? Untuk UKT dibayar sendiri. Salah satu tips and trick untuk menjadi awardee Jarum Beasiswa Plus tentunya yang pertama kalian harus tahu dari apa sih Jarum Beasiswa Plus itu sendiri. Dari kalian itu paling tidak ada rasa kepo atau interest kepada beasiswa tersebut lah. Yang mana itu pasti akan mempengaruhi dari beberapa tahapan seleksi yang nanti kalian tempuh seperti itu. Terus juga jangan sampai mepet untuk submit berkasnya Kak, karena di Jarum Beasiswa Plus ini untuk tahapan berkasnya itu cukup banyak Kak. Jadi ada beberapa berkas dokumen administratif ya kayak dari surat-surat kuliah dan lain sebagainya. Terus juga ketika teman-teman mempunyai aktif organisasi, prestasi dan lain sebagainya itu juga bisa dilampirkan, sehingga untuk berkas ini memang agak banyak untuk pengisiannya seperti itu. Di Tanoto kurang lebih sama. Kalian harus mempelajari lebih mendalam gitu apa itu Tanoto, kalian harus kepoin. Ya minimal kalian baca informasi yang ada di webnya supaya itu bisa mempermudah kalian juga. Terus motivasi kalian juga harus gede, soalnya menurutku ya itu sangat berpengaruh ke proses asesmen sama wawancara tadi. Kalau kalian nggak ada motivasinya, kalian cuma FOMO doang buat ikut, itu kayaknya kurang ya. Nanti jawabnya juga kurang pede. Untuk di Jarum Beasiswa Plus sendiri tentunya untuk mempersiapkan tahap wawancara itu kalian minimal ada persiapan atau kepoin lah terkait wawancara secara umum aja, mungkin bisa melalui media sosial dan lain sebagainya. Tentunya banyak sekali yang udah bocorin seperti itu, dan basic wawancara itu at least kalian udah pegang seperti itu. Dan ketika wawancara itu tatapan kalian, senyum kalian, dan juga kelugasan kalian dalam menjawab pertanyaan itu juga harus diperhatikan seperti itu. Kalau aku dulu itu sebelum wawancara 2 hari sebelum wawancara aku sering menghadap cermin Kak. Jadi aku simulasikan bahwa aku nanti mendapatkan pertanyaan sedemikian rupa, aku nanti menjawabnya seperti apa. Kalau tips dari aku sendiri nih, aku dulu sering banget journaling sebelum wawancara. Jadi aku nyatet-nyatet hal penting gitu tentang beasiswa dari Tanoto Foundation. Sebenarnya beasiswanya itu apa, benefitnya apa, terus kalau aku dapat beasiswanya itu aku bakal ngapain aja, apa dampaknya buat aku, terus apa dampaknya juga buat sekitar juga gitu. Pesan dari aku untuk yang pertama itu teman-teman jangan pernah takut gagal, karena menurut aku ketika teman-teman mau mencoba, at least teman-teman bisa menemukan 2 kemungkinan, yaitu keberhasilan dan juga kegagalan. Ketika teman-teman diselimuti dengan rasa insecure ataupun ragu, takut dan lain sebagainya, itu pasti teman-teman tidak akan menemui keberhasilan itu sendiri. Terus juga untuk pesan aku juga teman-teman semester 4 ke bawah ya mungkin itu bisa dipersiapkan aja, bisa dipush terkait aktif organisasi, pengabdian ataupun event-event lomba yang bersertifikat. Yang pasti kalian jangan ragu mendaftar, karena saingan kalian tuh banyak sama banget ya. Iya. Yang penting dicoba dulu, terus kalian harus punya niat. Selain itu kalian harus nyiapin juga berkas-berkasnya, kayak mersiapin nilai raportnya jangan sampai turun, terus sertifikat organisasi. Lomba Terus juga mungkin iya, ya, kalau Pak. ada lomba kalian ikutin juga biar bisa menguatkan berkas kalian di seleksi berkas. Oke, kalau tadi udah dijelaskan mulai dari proses seleksi, kemudian cara menonjol saat wawancara, dan juga tadi ada tips trik ya dari awardee Beasiswa Jarum Plus maupun Tanoto. Sekarang mungkin teman-teman Ambis mau tanya-tanya ke awardee langsung gitu ya, ke awardee-nya Jarum Plus, ke Kak Roshid, ini bisa ke Instagramnya apa nih Kak? Untuk username Instagram aku bisa di @roshid_idn. Oke, langsung
langsung aja di bawah ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau tanya-tanya ke Wardi Tanoto juga boleh langsung ke Kak Irfan. Ini namanya Instagramnya apa nih Kak? Instagram aku @irfanm807. Oke, langsung di bawah ya teman-teman. Jadi buat kamu yang masih bingung terkait beasiswa Jarum Plus dan juga beasiswa Tanoto, bisa langsung tanya-tanya ke Kak Rosyid dan juga Kak Irfan. Oh, segitu aja teman-teman Ambis video dari kita terkait tips trik untuk menjadi awardee beasiswa Jarum dan juga beasiswa Tanoto. So buat kamu semangat terus dan sampai jumpa.